Pemirsa, retret yang diikuti anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah berakhir kemarin. Sejumlah anggota kabinet menilai pembekalan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut bisa membentuk sinkronisasi dalam pemerintahan. Di hari terakhir retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah diisi dengan olahraga bersama. Presiden Prabowo sempat bercengkrama dengan anggota Kabinet Merah Putih dan melakukan foto bersama. Sementara itu beberapa wakil menteri sempat membagikan momen saat mendaki lembah Tidar berketinggian 503 mdpl. Di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka yang mengunggah perjalanannya menuju puncak lembah Tidar di akun Instagram. Pada retreat Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan sejak Kamis 24 Oktober hingga Minggu 27 Oktober, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan. Selain mengajak anggota kabinetnya bersatu dan bekerja keras untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, Prabowo kembali menegaskan untuk mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan makan bergizi gratis, mewujudkan swasembada pangan dan energi, merampungkan pembangunan IKN, serta pemberantasan korupsi. Bagi anggota Kabinet Merah Putih, pembekalan dan pelatihan ala militer yang diikutinya dapat membentuk kekompakan, kebersamaan, dan sinkronisasi dalam pemerintahan. Pokoknya ini bermanfaat sekali untuk mensinkronkan, membuat koordinasi lebih baik, konsolidasi pemerintahan lebih baik. Yang terpenting ini mendorong kolaborasi lintas menteri. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Disiplin, loyalitas, dan militansi untuk bekerja demi rakyat gitu. Para menteri, kepala badan, dan utusan khusus kembali ke Jakarta menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Sementara wakil menteri menggunakan pesawat Hercules melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga saat meninggalkan Akademi Militer menggunakan mobil kepresidenan Maung Garuda. Presiden Prabowo menyapa warga Magelang dan sekitarnya saat keluar dari Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 11 siang. Warga berkerumun di sepanjang jalan dan sangat antusias mengiringi kepulangan Prabowo setelah mengikuti retret bersama anggota kabinetnya. Iring-iringan mobil kepresidenan bertolak ke landasan udara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Jakarta. Sebelumnya Wapres Gibran lebih dahulu meninggalkan Komplek Akmil. Di Lanut Adi Sucipto, rombongan presiden dan wakil presiden disambut dan dilepas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Kapolda DIY serta dan Lanut Adi Sucipto. Presiden dan wakilnya bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Pemirsa, Gregorius Ronald Tandur tertangkap lagi. Terpidana kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti ini ditangkap tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Ronald Tandur sempat menghilang setelah Mahkamah Agung membatalkan vonis bebasnya dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Gregorius Ronald Tandur akhirnya kembali mengenakan rompi oranye tahanan kejaksaan. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas kontroversial Ronald Tandur dan menjatuhnya hukuman 5 tahun penjara. Namun Ronald Tandur menghilang saat hendak dieksekusi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hingga akhirnya Minggu siang, Kejati Jawa Timur berhasil menangkapnya di sebuah rumah kawasan Pakuwon City, Surabaya. Di mana di sini di Komplek Pakuwon
Pakuan City Virginia Regency 3 yang bersangkutan berada dalam rumahnya di lantai 2 dan benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang berusaha terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada novum bisa kita upayakan pekat. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu. Gregorius Ronald Tanur, anak dari politisi NTT Edward Tanur, divonis bebas atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Vonis bebas diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan majelis hakim Heru Hanindoyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Namun akhirnya Kejaksaan Agung menemukan aliran dana dugaan suap kepada 3 hakim dan membatalkan vonis bebas tersebut. Ronald Tanur dieksekusi tanpa perlawanan di kawasan perumahan mewah klaster Virginia Regency, Pakuwon City, Surabaya. Penangkapan dilakukan Kejati Jawa Timur dan Kejari Surabaya. Ronald ditangkap di lantai 2 rumahnya. Usai proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, Ronald Tanur dibawa ke Rutan Medaeng, Surabaya untuk menjalani hukuman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira melaporkan. Vonis bebas kontroversial Ronald Tanur mengungkap fakta lain. Kejaksaan Agung membongkar jual beli kasus di Mahkamah Agung. Zarof Rikar, makelar kasus Ronald Tanur, ditangkap dengan barang bukti fantastis, uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan logam mulia sebanyak 51 kilogram. Vonis bebas kontroversial atas Gregorius Ronald Tanur ternyata hanya puncak gunung es. Kejaksaan Agung menemukan kejahatan lebih besar di baliknya, jual beli kasus di Mahkamah Agung. Penelusuran atas aliran dana 3 hakim agung dalam vonis bebas Ronald Tanur mengungkap keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung. Vonis bebas Ronald Tanur diduga diatur oleh Zarof Richard, seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung. Bahkan saat menggeledah rumahnya, Kejaksaan Agung menemukan barang bukti fantastis dari tangan Zarof Richard. Uang tunai dari berbagai mata uang bernilai lebih dari 920 miliar rupiah atau nyaris 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Saat ini bernilai 75 miliar rupiah. Kian mengejutkan ketika Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Saudara ZR pada saat menjabat, sebagai kapus diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah, dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Keberadaan maklar kasus di Mahkamah Agung ini berawal dari penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Heru Hanindoyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul, beserta seorang wanita pengacara, Lisa Rahmat, atas dugaan menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menemukan aliran dana kepada 3 hakim yang melibatkan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Setidaknya 20 miliar diamankan dalam bentuk berbagai mata uang. Penggeledahan dilakukan di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dari rumah Lisa Rahmat di Surabaya dan apartemennya di Jakarta, disita uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Lokasi lain, apartemen Erintuah Damanik di Surabaya dan Semarang. Penyidik juga menggeledah apartemen Hakim Hanindoyo di Surabaya. Sedangkan di apartemen milik Mangapul, petugas menyita 21 juta rupiah, 2.000 dolar Amerika, dan 32.000 dolar Singapura. Zarof Richard bukan satu-satunya. Tanpa jaringan kuat, maklar kasus tidak akan dapat bermain di pengadilan, bahkan Mahkamah Agung.
Akankah pengungkapan jual beli kasus di Mahkamah Agung berakhir di Zarov Richard? Kita tunggu keseriusan aparat menegakkan hukum di Republik tercinta ini. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli menginisiasi program Sinergi Nasional CSR untuk percepatan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera di daerah tertinggal dan terisolir di Indonesia. Komitmen nyata tersebut akan direalisasikan melalui kolaborasi program CSR di berbagai bidang, khususnya infrastruktur dan fasilitas umum, bersama para pelaku usaha dan lembaga yang bergerak di bidang filantropi. Sejak awal berdirinya MNC Peduli hingga kini terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Dalam menjalani berbagai aksi sosialnya, MNC Peduli telah berkolaborasi dengan para pelaku usaha, lembaga yang bergerak di bidang filantropi, maupun pemerintah dalam membangun infrastruktur di pedesaan seperti jembatan hingga penyediaan fasilitas umum lainnya untuk masyarakat yang berada di daerah tertinggal dan terisolir. Melalui program Sinergi Nasional CSR, MNC Peduli kian menguatkan komitmennya dalam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai profit-oriented organization perlu menjaga keseimbangan antara berbisnis dan juga melakukan kegiatan sosial sehingga terjadi keseimbangan antara bisnis motif, ya, kinerja ekonomi, lingkungan, dan tentunya aktivitas sosial. Kita harapkan banyak mitra-mitra yang bisa bergabung dari korporasi, CSR lainnya, maupun bermitra dengan pemerintah untuk bisa membuat program-program CSR yang berkelanjutan, yang dampaknya lebih besar. Dengan menginisiasi program Sinar, MNC Peduli mendorong para pelaku usaha, lembaga yang bergerak di bidang filantropi dan pemerintah untuk berkolaborasi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui berbagai aksi sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran khususnya di bidang infrastruktur. Pak Hari menyampaikan itikat baiknya untuk melakukan kerja-kerja yang lebih berdampak, yang tentunya kerja-kerja yang lebih berdampak itu perlu kolaborasi dan sinergi. Tadi dijelaskan oleh Pak Hari bahwa beberapa 4 pilar yang telah disebutkan itu sinergi dengan pilar CSR yang dilakukan oleh Chandra Asri. Kolaborasi melalui program Sinar ini dapat memberikan percepatan di daerah pedesaan, khususnya daerah tertinggal dan terisolir. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu triplek PT Kayu Multiguna Global Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Kebakaran membuat panik warga sekitar karena lokasi pabrik berdekatan dengan kawasan pemukiman warga. Api berkobar hebat dari pabrik pengolahan kayu triplek PT Kayu Multiguna Global Indonesia KMGI di Desa Sukoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kuatnya hembusan angin dan banyaknya material mudah terbakar di dalam pabrik membuat api dengan cepat membesar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Gresik, PT Semen Gresik, dan Petrokimia Gresik diterjunkan. Bahkan BPBD Kabupaten Gresik juga turut membantu menyuplai 20 tangki air untuk memasok air ke mobil damkar. Api berasal dari ruang laboratorium lem plywood dan langsung meluas membakar material di dalam gudang. Sejumlah pekerja sempat bergotong royong memadamkan api, namun tak berhasil. Kerja ada sebagian, tapi di lain. Ini kosong tadi. Apa dugaannya sementara laporan? Sementara kita masih laksanakan pemadaman dulu, nanti kita berhasil dengan Satreskrim Polres Gresik, ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun membuat panik warga sekitar karena lokasi pabrik berdekatan dengan kawasan pemukiman penduduk. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Pemirsa, kantor sebuah stasiun televisi swasta di Kota Jambi terbakar. 7 unit armada damkar diterjunkan, namun kebakaran telah menghanguskan seluruh peralatan siaran. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras menjinakkan api yang berkobar di gedung sebuah stasiun televisi swasta di Jalan Patimura, Kota Jambi. Api berkobar sangat besar dengan cepat menghanguskan seluruh bagian gedung dan peralatan di dalamnya, termasuk peralatan siaran. Api diduga berasal dari ruangan studio 1 dan ruang kontrol siaran di lantai dasar gedung. Kebakaran terjadi saat gedung dalam kondisi sepi, hanya ada seorang karyawan yang di dalam gedung dan berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara terjadi korsleting listrik.
baik, dalam banyak sekali perawatan listrik, kita menunjukkan 7 armada. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 7 armada damkar. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam, namun semua peralatan di dalam gedung tak bisa terselamatkan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Selebgram buronan Kejaksaan Negeri Palembang, Al Naura, akhirnya ditangkap setelah 3 tahun kabur. Terpidana kasus investasi bodong tersebut ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Selebgram Palembang yang dikenal dengan nama Al Naura tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dengan pengawalan ketat. Terpidana kasus investasi bodong ini langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Negeri Palembang. Naura ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang setelah 3 tahun buron dengan berpindah-pindah ke beberapa negara. Selama buron, terpidana sering melakukan live TikTok. Terpidana kabur saat hendak ditahan setelah putusan Mahkamah Agung memvonisnya hukuman 2 tahun penjara pada November 2022. Naura banyak melakukan penipuan dengan modus investasi bisnis jual beli baju dan kain. Kita terdetek kalau tidak salah itu ke Thailand, Vietnam, dan terakhir terpantau. Ya, kebetulan saya yang memantau juga pada saat saya di intelijen Kejaksaan Agung. Terpidana ini selalu membikinkan konten ataupun TikTok. Terpidana Al Naura Harima langsung dijebloskan ke Lapas Perempuan Merdeka untuk menjalani putusan hukumannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan aparat kepolisian untuk menekan angka kecelakaan fatal di jalan raya. Di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi mengajak pelanggar lalu lintas ikut ruqyah di jalur tengkorak rawan kecelakaan. Aparat Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar patroli ruqyah di jalur tengkorak rawan kecelakaan di kawasan Krian dan Balongbendo, Sidoarjo. Menggandeng tokoh lintas agama, polisi awalnya melakukan razia pengendara yang melanggar lalu lintas. Sejumlah pelanggar yang didominasi pengendara roda 2 dihentikan. Mereka tidak ditilang, namun mereka diwajibkan untuk mengikuti ruqyah doa bersama yang dipimpin tokoh lintas agama di tepi jalan raya. Setelah mengikuti kegiatan ruqyah, para pelanggar diizinkan melanjutkan perjalanan. Kegiatan patroli ruqyah sengaja digelar selain sebagai rangkaian giat Operasi Zebra Semeru 2024, sekaligus untuk menekan angka kecelakaan di kawasan Krian dan Balongbendo, Sidoarjo yang mencapai lebih dari ribuan kasus dengan menelan korban jiwa lebih dari 200 orang, agar kawasan ini bisa membawa energi positif. Kebetulan di daerah Krian sini, khususnya di daerah Sombong ini termasuk sering terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, selain dengan patroli biasa, kita tetap menghimbau masyarakat, kita laksanakan doa bersama dengan forum lintas agama yang kita dibantu dari Bapak FK Kudus Sidoarjo juga untuk mendoakan kita semua. Semoga kegiatan ini mengingatkan kita semua, keluarga kita semua, masyarakat yang melintas di jalan raya ini, kita dapat energi positif. Polisi berharap dengan diselenggarakannya ruqyah doa bersama, para pengendara yang melintas di jalur rawan laka mendapat keselamatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sidoarjo menetapkan 4 tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan saluran air Desa Wage Taman. Para tersangka ditahan 20 hari ke depan untuk diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya hingga nantinya disidang. Kejaksaan Negeri Sidoarjo menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan saluran air Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Keempat tersangka yang merupakan anggota kelompok masyarakat atau Pokmas ini diduga terlibat dalam proyek fiktif saluran air. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian 400 juta rupiah. Pembangunan saluran air dilakukan di 2 lokasi di Desa Wage Taman dengan nilai masing-masing proyek sekitar 227 juta rupiah. Uang pembangunan 2 saluran air tersebut bersumber dari dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2022. Namun dana hibah tidak sepenuhnya untuk pembangunan proyek, melainkan diambil untuk kepentingan pribadi. Proyek saluran air di Jalan Jeruk ternyata hanya dikerjakan 30%, sementara proyek di Jalan Kelapa tidak dikerjakan sama sekali. Dilakukan penahanan lanjutan di tingkat penuntutan selama 20 hari ke depan terhadap 4 orang tersangka, yakni Saudara AT, Saudara AR, Saudara ERY, dan Saudara S.
keempat tersangka tersebut ditahan, maka selanjutnya penuntut umum akan menyusun surat dakwaan atas perkara tersebut untuk selanjutnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Para tersangka ditahan 20 hari ke depan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya guna disidangkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tanpa hujan dan angin, sebuah pohon tumbang menimpa 9 mobil di lokasi wisata Farmhouse, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar lebih. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 9 kendaraan milik wisatawan di lokasi wisata Farmhouse, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada hujan dan angin. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ratusan juta rupiah. Sebelum kejadian, beberapa hari terakhir kawasan Lembang diguyur hujan. Kejadian alam ya, jadi memang hal yang tidak terduga, jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Pohon mahoni berukuran raksasa dan berusia puluhan tahun di Jalan Kolonel Yosudarso, Kota Medan tiba-tiba tumbang. Kejadian ini selain membuat 2 mobil dan sebuah becak tertimpa, juga membuat korban luka ringan dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Dugaan sementara pohon tumbang karena faktor alam. Dari Medan dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, acara perguruan silat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat massa membubarkan diri usai menghadiri acara perguruan pencaksilat di Tulungagung, Jawa Timur. Video amatir merekam kericuhan kelompok perguruan pencaksilat di Tulungagung, Jawa Timur. Kericuhan terjadi Minggu siang di 2 lokasi, yakni di Jalan Pahlawan depan Stadion Rejo Agung dan di Jalan Jayangkusumo Simpang 3 Mujang. Kericuhan tersebut mengakibatkan 2 orang mengalami luka lebam dan dibawa ke rumah sakit. Kericuhan yang diduga melibatkan kelompok massa dari luar kota Tulungagung tersebut terjadi ketika massa membubarkan diri usai menghadiri acara yang digelar salah satu perguruan pencaksilat di Gor Stadion Rejo Agung. Belum diketahui penyebab terjadinya kericuhan. Kegiatan tersebut sedikit ada kejadian, namun dari kami dari Polres Tulungagung tugas untuk melaksanakan penyidikan. Untuk sementara kita akan mencari untuk full bucket dan juga untuk anggota semua masih di lapangan. Untuk peserta undangan yang sebenarnya di wilayah Kota Tulungagung, namun dengan antusias mendengar acara, mendengarkan kegiatan tersebut, ada dimungkinkan wilayah Tulungagung ada. Luar kota. Hingga saat ini pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait kericuhan tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, retret Kabinet Prabowo usai, sejumlah anggota kabinet nampak menikmati hari terakhir acara di Akmil Magelang sebelum memulai tugas hari ini. Di hari terakhir retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah diisi dengan olahraga bersama. Presiden Prabowo sempat bercengkrama dengan anggota Kabinet Merah Putih dan melakukan foto bersama. Sementara itu beberapa wakil menteri sempat membagikan momen saat mendaki lembah Tidar berketinggian 503 mdpl. Di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka yang mengunggah perjalanannya menuju puncak lembah Tidar di akun Instagram. Pada retreat Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan sejak Kamis 24 Oktober hingga Minggu 27 Oktober, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan. Selain mengajak anggota kabinetnya bersatu dan bekerja keras untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, Prabowo kembali menegaskan untuk mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan makan bergizi gratis.
mewujudkan swasembada pangan dan energi, merampungkan pembangunan IKN, serta pemberantasan korupsi. Bagi anggota Kabinet Merah Putih, pembekalan dan pelatihan ala militer yang diikutinya dapat membentuk kekompakan, kebersamaan, dan sinkronisasi dalam pemerintahan. Pokoknya ini bermanfaat sekali untuk mensinkronkan, membuat koordinasi lebih baik, konsolidasi pemerintahan lebih baik. Yang terpenting ini mendorong kolaborasi lintas menteri. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Disiplin, loyalitas, dan militansi untuk bekerja demi rakyat gitu. Para menteri, kepala badan, dan utusan khusus kembali ke Jakarta menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Sementara wakil menteri menggunakan pesawat Hercules melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Warga Magelang antusias melepas Prabowo Subianto saat meninggalkan Akmil Magelang kemarin. Presiden meninggalkan Akademi Militer menggunakan mobil Maung Garuda. Presiden Prabowo menyapa warga Magelang dan sekitarnya saat keluar dari Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah sekitar pukul 11 siang. Warga berkerumun di sepanjang jalan dan sangat antusias mengiringi kepulangan Prabowo setelah mengikuti retret bersama anggota kabinetnya. Iring-iringan mobil kepresidenan bertolak ke landasan udara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Jakarta. Sebelumnya, Wapres Gibran lebih dulu meninggalkan Komplek Akmil. Unjuk rasa sejumlah nasabah di kantor asuransi kesehatan di kota Medan berakhir ricuh. Para pemegang polisi yang menuntut pembayaran klaim 1,5 miliar rupiah terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan gedung. Unjuk rasa ahli waris terjadi di kantor salah satu asuransi kesehatan swasta yang berada di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara. Awalnya aksi massa berjalan damai, namun saat pengunjuk rasa berusaha masuk ke gedung langsung dihadang sejumlah petugas keamanan. Aksi saling dorong antara petugas dan nasabah ini pun tak dapat terhindarkan. Akibat saling dorong, sejumlah petugas dan para nasabah terjatuh ke lantai. Kericuhan berlanjut saat para nasabah yang membawa pengeras suara berusaha mempertahankan alat pengeras suaranya. Pemegang polis berdalih pihak asuransi ingkar janji karena tidak bersedia membayar klaim asuransi sesuai kesepakatan. Hak saya ini kurang lebih 1,5 miliar dengan melakukan pengklaiman cacat, namun terus ditolak. Nah, sudah saya lakukan beberapa pengajuan kembali, udah 6 kali lebih, udah sekitar 8 bulan, sampai sekarang nggak dibayar juga. Belum ada keterangan dari pihak asuransi pada peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, wasit asal Oman Ahmed Alkaf dikabarkan akan segera dipanggil AFC usai kontroversi yang dilakukannya dalam laga Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alkaf akan dipanggil bersama 2 wasit lainnya karena dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah cuitan jurnalis asal Arab Saudi yang ramai di sosial media. Dalam cuitannya, wasit Ahmed Alkaf disebut akan dipanggil Asosiasi Sepak Bola Asia AFC atas kepemimpinannya dalam laga Bahrain melawan Indonesia. 2 wasit lainnya, Muhammad Nasmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait, dikabarkan akan ikut dipanggil. Keduanya menjadi pengadil lapangan bersama Alkaf dalam pertandingan yang berlangsung di Riva Stadium Bahrain 10 Oktober lalu. Tanya putusan kontroversialnya di laga Bahrain melawan Indonesia, Ahmed Alkaf juga akan diperiksa atas kepemimpinannya di Liga Arab Saudi. Dalam laga Al Ain versus Al Hilal, Alkaf diduga memanipulasi pertandingan. Belum diketahui hukuman apa yang akan diterima, namun wasit asal Oman ini disebut akan menerima hukuman berat karena tidak menjunjung tinggi fair play dalam sepak bola. Skor sampai akhir musim dari semua laga sepak bola Asia disebut bisa diterimanya.
Ahmed Alka menjadi bulan-bulanan warganet usai melakukan sejumlah putusan kontroversial di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debat kedua bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta digelar di Ancol, Jakarta Utara malam tadi. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan dari panelis adalah soal kesejahteraan ibu dan anak di Jakarta. Ketiga calon gubernur saling beradu pendapat soal bagaimana memberikan ASI eksklusif dan mencegah stunting pada anak. Ayu Ting Ting rambutnya tidak keriting, memberantas stunting itu penting. Oleh karena itu, memberantas stunting terlalu telat jika sudah lahir, kita harus berikan program kesehatan sejak ibunya masih hamil. Program ASI harus menyertai setelah program ibu hamil, sehingga sebagai calon gubernur Jakarta, kita akan mewajibkan investasi manusia yang mahal ini dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui, kemudian disesuaikan dengan produktivitas kerjanya. Kami akan memastikan di setiap tempat-tempat kerja di Jakarta ada ruang laktasi atau ruang menyusui yang privat. Bahwa perlu dipersiapkan seorang ibu agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk. Sehingga tidak perlu lagi harus memaksakan disedot air susu ibunya, dan tentunya berikanlah waktu yang luas untuk seorang ibu mengasuh anaknya. Yang pertama harus ada yang namanya daycare. Yang kedua adalah ada ruang untuk laktasi. Yang ketiga adalah posyandu. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan untuk menjaga jangan sampai bayi tadi terkena stunting. Karena stunting ini sekarang di Jakarta masih lumayan cukup tinggi, sekitar 14%. Pemirsa, kartu janda tiba-tiba menjadi viral usai disebut calon wakil gubernur Jakarta, Suswono. Sementara itu saat berkunjung ke Kepulauan Seribu, Rano Karno mendengarkan keluhan warga soal transportasi laut. Awalnya calon wakil gubernur Suswono memperkenalkan 2 kartu baru saat berkampanye. Suswono kemudian menjawab tentang kartu janda. Suswono memberikan saran agar janda kaya untuk menikahi pria pengangguran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Ingat ya, perhatikan, anak yatim nanti jadi anaknya gubernur. Nanti asumsinya berarti jandanya dinikahi gubernur. Calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mendatangi Pulau Bidadari dan Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Bang Dul menerima keluhan warga soal transportasi laut. Warga belum merasakan subsidi tarif dari pemerintah, seperti warga di wilayah Jakarta lain yang bisa menikmati subsidi saat naik Transjakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi bertemu dengan ratusan santri di Cilacap, Jawa Tengah. Calon gubernur Jawa Tengah lainnya Ahmad Lutfi Tachiasin melakukan rapat koordinasi dengan ratusan kader Partai Nasdem. Maju lagi. Kedatangan Andika Perkasa beserta istri disambut pengasuh dan santri dari Pondok Pesantren El Bayan di Cilacap, Jawa Tengah. Calon gubernur dari PDIP ini dampingi wakil Hendari Prihadi, anggota DPR RI Adi Satria. Andika menunturkan peran Pondok Pesantren sangat penting bukan hanya untuk pendidikan umum namun juga pendidikan akhlak dan moral bagi generasi muda. Ratusan pengurus dan kader Partai Nasdem mengikuti rapat pleno pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun. Rapat pleno DPW Nasdem mengusung agenda tunggal, konsolidasi dan pembekalan pemenangan Ahmad Lutfi Tachiasin. Di Kebumen, Jawa Tengah, ratusan pendukung Ahmad Lutfi Tachiasin mengadakan senam dan jalan sehat. Para pendukung yakin Ahmad Lutfi Tachiasin dapat memimpin Jawa Tengah. Dari Cilacap, Solo, dan Kebumen melaporkan. Pemirsa, setelah purna tugas menjadi presiden, Joko Widodo menikmati kuliner di kota Solo, Jawa Tengah. Ditemani sang istri Iriana, Joko Widodo meluangkan waktu menikmati soto Solo.
Presiden ke-7 Joko Widodo bersama Iriana menikmati hidangan kuliner Soto Triwindu di Keprabon Kulon, Kota Solo. Joko Widodo meluangkan waktu tempat yang dulu sering dikunjungi saat menjabat Wali Kota Solo. Presiden Joko Widodo mengaku kangen dengan hidangan soto khas Solo. Ya udah lama sekali. Sering, masih sering. Ya udah lama sekali. Kangen kuliner Solo ya Pak? Iya, enak-enak. Setelah menikmati soto, Joko Widodo sudah ditunggu warga yang menanti untuk bersuah foto. Di Solo, Joko Widodo berkuliner seperti sate mas di Adem Ayem dan soto Triwindu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo melakukan relaunch majalah Just for Kids menjadi majalah Kiko. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan menghibur, di mana karakter Kiko merupakan karakter animasi yang sangat baik untuk anak-anak. Karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko dan Lola, kembali menyapa anak-anak dalam acara seru Kiko Wonder Day 2024 yang digelar di Botanic Park, Nava Park, BSD City. Tidak hanya bertemu langsung dengan dua karakter animasi kesayangan yang selama ini mereka saksikan di televisi, anak-anak juga diberi kesempatan mengasah kreativitas melalui berbagai lomba agar bisa menggali potensinya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tampil di halayak ramai. Acara Kiko Wonder Day juga menjadi momen peluncuran wajah baru majalah Just for Kids yang sudah berusia 14 tahun. Kini, majalah tersebut resmi bertransformasi menjadi majalah Kiko yang hadir dengan konten hiburan berbalut unsur edukasi bagi anak-anak Indonesia. Semoga Kiko bisa terus jadi bentuk hiburan buat anak-anak, juga bisa jadi inspirasi juga buat anak-anak biar mereka lebih kreatif. Acara seperti ini kita menggali anak-anak lebih lagi untuk mereka, bakat mereka dan keberanian mereka juga tentunya, dan dengan acara ini ada kebersamaan dengan anak-anak tentunya. Dan majalah sangat erat hubungannya dengan anak-anak, yang mana dengan membaca majalah Kiko mereka dapat lebih berkarya lagi, berkembang dan menumbuhkan minat baca, dan mereka lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Dengan karakter Kiko yang satu-satunya hadir sebagai majalah anak-anak bilingual, dapat menjadi media edukasi sekaligus sumber inspirasi serta diharapkan dapat membantu meningkatkan kreativitas dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Rian Rahman, Sadu Santo, iNews melaporkan.